supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ini tempat duduknya memang gini ya? Iya. Kalau bisa maksudnya jangan ini tuh lagi kosong, jadi kosongin gitu. Isi depan. Batuk. Syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita akan berlayar, mengarungi samudra yang cukup dalam ini selama 4 jam kurang lebih. Artinya tentu dalam proses kita berlayar ada banyak macam persiapan. Nah, dalam hal ini tentu persiapan itu 90%-nya dari saya. Tidak apa-apa, saya tanggung dulu persiapannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal duduk diam lalu memperhatikan, dan insya Allah pada ujung pertemuan mutiara itu akan kita dapat. Mantap. Saya sambil menunggu, bagian sudah banyak yang tahu, karena saya menawar ada embel-embel di belakang MPD gitu katanya. Kalau MPD itu sebenarnya terjemahan dari makin percaya diri gitu. Ya, MPD itu makin percaya diri. Saya SD di kampung di Dodu, kemudian lanjut SMP di MTS, kemudian lagi Man 1 Mataram. Dulu ada program namanya program khusus dari Munawir Sazali dulu, dimana yang dapat ranking 1 sampai 5 boleh bersaing di sini dulu. Dulu satu kelas kami sebanyak 40 orang, jadi sistem gugur. Anggota saya, teman-teman saya 5 orang gugur, saya juara 35-nya. Alhamdulillah masih bertahan selama 3 tahun. Jadi kalau ukuran kelas kami dulu yang hitungan bahasa kasarnya yang paling bodoh itu saya. Karena dalam proses pembelajaran tentu siswa yang kita, sama dengan seumpama ini saya anggap bapak-bapak itu siswa saya. Semua yang hadir di sini sudah membawa ini, punya pengetahuan yang ingin dikembangkan. Kemudian mereka juga punya spiritual apa ya? Kalau bahasa ininya motivasi beragama lah, seperti itu. Attitude. Moral attitude juga mereka punya. Nah, moral attitude ini siapa yang akan menggiring mereka? Termasuk salah satunya adalah kita, yang di luar rumahnya, dan di rumahnya adalah orang tua dan keluarganya. Kemudian mereka punya skill, makanya termasuk yang menulis aksara itu memang punya skill, karena aksara itu bisa dibuat menjadi satu kaligrafi yang sangat indah, bisa dilukis, nama kita bisa dilukis, ungkapan-ungkapan, filosofi-filosofi, istilah-istilah dalam bahasa Bima itu bisa nanti akan kelihatan nanti. Kemudian knowledge ini adalah yang pertama kita akan kembangkan adalah fact. Fact itu fakta. Maka fakta di dalam aksara Bima, fakta ini biasanya lebih kepada simbol. Ya. Ada simbol dalam aksara Bima, ada simbolnya. Contoh, saya belum udah papan, makanya ada yang di SD. Saya harus lengkap nih. Pak, simbol. Misalnya simbolnya apa? Simbol dalam aksara itu, misalnya saya coba buat garis. Ada titik di atas, ada titik di bawah, ada garis di samping kiri, ada garis di samping kanan, ada tanda mati, ada tanda double. Dan itu simbol namanya. Itu makanya artinya pengetahuan yang pertama yang akan kita ajarkan kepada siswa ketika melakukan pengimbasan terhadap guru, makanya kita mengajarkan simbolnya. Kita akan memberikan pengetahuan berupa fact. Itu kalau saya terjemahkan di aksara. Ingat sekali lagi, maka yang pengetahuan yang ingin kita
berikan pada siswa kita terkait dengan aksara Bima adalah yang berhubungan dengan simbol. Simbolnya apa? Ada titik di atas, ada titik di bawah, ada garis di kiri, ada garis samping kanan, samping kiri, ada tanda mati, dan ada tanda double, gitu ya. Tanda double itu menunjukkan huruf yang double. Ada huruf tunggal. Bagaimana kalau misalnya akbar, K-nya kan tidak berbunyi kakiku, tapi K tunggal. Bagaimana kalau K tunggal? Nah, itu dia. Oke. Kemudian pengetahuan yang kita ingin bangun juga mengenai konsep. Makanya dalam proses mengajar itu paling pertama itu kita akan mengajar semua mapel ini sebenarnya. Ini saya kiri ke aksara aja ini sebenarnya. Tapi semua mapel itu berlaku ini. Pengetahuan yang kita ingin bangun adalah konsep. Misalnya kalau di matematika apa? Ada konsep bangun, ada segitiga, ada segi empat, ada bundar, gitu ya. Nah, konsep yang dibangun di aksara apa? Bisa. Karena ada istilah-istilah, ada filosofi-filosofi itu yang dibangun. Kalau di IPS mungkin apa? Konsep yang dibangun di IPS misalnya. Ada guru biologi di sini ada. Tidak langsung lahir dan begitu. Semua pengetahuan itu harus yang paling bagus adalah ketika kita memakai dengan ada prosedurnya. SOP kali ya. Standar operasional apa? SOP. Ya, pelayanan lah, standar pelayanan kayak gitu. Kemudian ada meta. Anak-anak yang ini kemudian pada moral attitude, ada kepribadiannya, kemudian humanity-nya dan sebagainya. Kemudian, nah ini saya nggak perlu lanjut. Kemudian udah oke. Yang penting ini tadi, ini aja yang saya ingin bangun karena kalau saya bahas semuanya nanti aksaranya nggak dapat. Oke, coba lanjut. Ini enggak. Dan saya mulai sambil nunggu topan ya. Ya, kita pelan-pelan. Yang itu sudah ada gambarnya ya. Yang ini tadi ada gambaran ya. Oke, ini dimensi moral. Oke, saya hanya singkat-singkat saja ini karena percayaan diri di ini udah biasa. Oke, nggak perlu. Teknologi juga, art dan seni, kesenian. Orang kalau yang berjiwa seni itu cenderung dia lebih awet muda ya. Kayak Pak Suhaidi, Rahma, Bima itu kan harus membutuhkan siapa Sang Bima, sampai ada bukunya Bima itu. Sang Bima apa ya? Bu Rahma masih ingat ya? Sang Bima penghayal atau apa? Rangkaian di Sumbawa kali ya. Nah ini pengetahuan faktual. Saya agak ready sedikit Pak ya, karena untuk menuju ke aksaranya. Ini konseptual, ada karakter Sasak yang mungkin banyak ya. Kalau kita ada Usuwaru, ada kalau di Dompu ada apa namanya, Hirawi Pahu, sate. Tapi kenapa sate Rimbugi itu menjadi sate budaya, menjadi totalitas ya. Cara masaknya, kemudian dagingnya seperti apa, prosesnya seperti itu, prosedural sehingga orang mengenal, se-Indonesia itu mengenal sate budaya. Dulu saya pikir sate buaya dulu, sate budaya. Banyak yang belum kenal ya. Pak Supasena itu salah satu minuman yang saya temukan di dalam naskah. Karena salah satu, alhamdulillah saya belajar secara otodidak, saya bisa membaca naskah kuno. Jadi salah satu yang saya temukan adalah bahwa di dalam naskah Kesultanan Bima yang dia perkiraan yang mungkin umur 100 lebih ke atas lah pada masa Sultan Salahuddin, sesungguhnya pada masa itu Kesultan atau Raja-Raja Bima kan dulu raja ya, baru lahir pada era Islam, itu akhirnya istilahnya diganti dengan Kesultanan. Nah, bahkan bukan setiap yang ex Kesultanan pasti memiliki satu minuman, pasti memiliki minuman yang memiliki ciri khasnya. Jadi artinya raja-raja itu pun punya minuman yang khas. Dan itu tercatat. Biasa sena ini adalah bunga yang tumbuh di sungai. Ini singang itu. Ya, loiketa bisa, pekombo bisa, minasarua bisa. Ya itu kan semua pengetahuan prosedural Pak.
Iya kan? Artinya tidak bisa sembarang kita memasukkan rope prongge, rope pelahu, rope foor, rope, nggak bisa. Dia prosedurnya seperti ini, data timbangannya seperti ini, banyaknya seperti ini, itu proses pengetahuan prosedural, Pak. Kalau kita akan keluar dari situ akan menjadi masalah dia. Kita maksudnya. Hal yang memang sudah dirisetkan. Apa sudah dirisetkan itu? Tapi kalau untuk nggak apa-apa lah, kalau untuk luar nggak apa-apa, tidak ada masalah. Saya kalau ada luka, ya tempel nggak bisa. Nah, ini juga ya Tramila Berbasis Budaya, Pijat Refleksi, PE ya, kita permen susul. Oke, saya pikir ini nggak perlu. Oke. Saya mulai dari itu saya hanya ingin, artinya itu menjajaki pengetahuan tentang konsep pengetahuan yang ingin kita contoh-contoh aja. Nah, sekarang kita masuk lagi, ini baru pelan-pelan mau ke tengah nih. Yang ini tengah udah kita mulai. Saya saat ini alhamdulillah dipercaya sebagai kepala bidang pemuda dan olahraga. Saya ini bidang olahraga. Sebelumnya saya di budaya gitu. Ya udah lari sana kemari nih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting dinikmati semua. Nggak ada masalah. Tambah bagus. Nanti saya memudayakan olahraganya. Mantap. Pemuda. Awet muda. Ini realnya. Kenapa? Jadi kita bersyukur ini dengan menjadi agenda kegiatan kantor bahasa. Itu setidaknya itu menyelamatkan budaya kita. Menyelamatkan aset-aset yang dimiliki oleh daerah yang ada di Sumbawa, Dompu, Lombok, dan Bima. Ini saya bersyukur sekali. Kita bersyukur semuanya. Diingatkan. Coba lihat. Bahasa Mbojo saat ini dikategorikan mengalami status kemunduran. Kan? Real nggak? Bapak Ibu, real kan? Real. Bapak Ibu kalau di rumah itu sudah jarang menggunakan bahasa Bima. Udah nggak ada. Anak-anak sudah ama ini aja nggak ngerti dia. Saya itu apa, Pak? Ausi saere, ausi ari, ausi manca, ausi pacar dan sebagainya nggak ada. Artinya anak-anak kan sudah jarang menggunakan bahasa Bima, apalagi di ranah umum, di ranah publik. Itu mereka tidak menggunakan. Ini hasil riset, bukan asal tulis.